Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1971, saat terakhir. Ludars, kamu bisa mendapatkan teknik rahasia kain sutera murad dari peradaban tingkat dewa, mengapa klan pemakan jiwaku tidak bisa? Tidak peduli seberapa kuat teknik rahasia kain sutera murad, itu hanya bisa memainkan peran prediksi. Setelah ramalan menjadi tidak berguna, domain Linglan Anda akan kehilangan bantuan besar, bagaimana Anda bisa bertarung dengan klan pemakan jiwa saya? Selain itu, ada juga klan mesin super. Kaisar Devourer secara langsung mengatakan apa yang dikhawatirkan Kaisar Ludars. Ini membuat Ludars semakin bingung. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau tidak. Jika benar, itu akan merepotkan. Dalam pertempuran itu, kemenangan terakhir dimenangkan dengan mengandalkan teknik rahasia Lagostromia untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan berkali-kali. Masih menang. Ada beberapa kaisar yang kuat di wilayah Linglan, tetapi hanya satu Kaisar Ludars yang selamat. Semua yang lain dikorbankan dalam perang tragis itu. Tentu saja, para pemakan jiwa juga membunuh beberapa kaisar. Secara umum, domain Linglan menguntungkan. Jika pemakan jiwa menemukan cara untuk menangani teknik rahasia Lagostromia, itu akan membuat teknik rahasia Lagostromia tidak berguna, seperti merombak tubuh Tsukihime kali ini. Domain Linglan mungkin dalam bahaya. Di hadapan klan pemakan jiwa dan klan alat super yang bergabung, Linglanyu tidak dapat mempertahankannya tanpa bantuan teknik rahasia Lagostromia. Kaisar Devourer, kamu berhenti berbicara omong kosong di sini. Ganggu jantung militer wilayah Linglan saya. Teriak Ludars keras. Ini untuk menyembunyikan kepanikan batinnya. Semua kepercayaan dirinya berasal dari algoritma Lagostromia. Kehilangan algoritma Lagostromia, Ludars bisa dikatakan setengah dihapuskan. Tapi meski setengahnya dibuang, itu bukan lampu hemat bahan bakar. Lagi pula, kekuatannya ada di sana. Mengganggu jantung militermu. Ludars, apakah kamu pikir aku memiliki kebutuhan ini? Kali ini, domain Linglan benar-benar putus asa. Tidak hanya mengandalkan teknik rahasia Lagostromia untuk kehilangan efeknya, tetapi aku juga harus menghadapi pemakan jiwa dan kekacauan. Dengan bergabungnya klan Arma, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan? Di Devorian mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang kita gunakan untuk melawan. Ras seperti pemakan jiwa, yang merusak alam, seharusnya tidak ada di alam semesta. Seru Ludars keras. Kentut, Ludars, pemakan jiwa kita adalah ras yang diakui oleh surga, dan manusia dari domain Linglanmu hanyalah makanan untuk mempromosikan evolusi pemakan jiwaku. Berhentilah berjuang dan terima takdir. Devorian segera menjawab. Dua orang luar biasa di ranah kaisar, Anda berdebat satu sama lain. Semua jenis kata-kata kasar muncul satu demi satu. Tujuan Ludars jelas, untuk menunda waktu dan membantu Tsukihime membentuk kembali tubuhnya terlebih dahulu. Dan Kaisar Devourer tahu apa yang dipikirkan Ludars, tetapi dia masih tidak segera menyela, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tsukihime sudah merasa tubuhnya akan segera selesai. Sebuah kebahagiaan di hatiku. Tidak peduli apa, mari kita membentuk kembali tubuh terlebih dahulu. Pada saat itu, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ada terlalu banyak batasan pada tubuh jiwa, dan bahkan kekuatan 10% dari periode puncak tidak dapat digunakan. Sepertinya itu telah datang ke menit terakhir. Ludars tahu bahwa Kaisar Devourer tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tubuhnya tiba-tiba terbakar, bergegas ke arah Kaisar Devourer, dan berteriak pada saat yang sama, Juan, Kaisar Dixon, Kaisar Sun, sisanya diserahkan kepada Anda, saya akan menghentikan Kaisar Devourer, tidak peduli apa, saya harus membantu Kaisar Tsukihime menyelesaikan renovasi tubuhnya. Jangan khawatir, Senior Ludars. Ketiga Juan menjawab bersamaan. Pada saat ini, Juan belum siap untuk menyembunyikan kekuatannya. Pada saat Ludars pergi, dia meningkatkan outputnya dan mempertahankan operasi formasi. Haha, Ludars, jika kamu ingin menyelesaikan perombakan tubuh Tsukihime, kamu harus bertanya padaku apakah klan pemakan jiwa setuju. Devourer tertawa keras. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Ludars? Menunggu saat kritis terakhir ini. Jika dihancurkan terlalu dini, hanya Tsukihime yang akan mendapat serangan balik, dan Juan lainnya yang mempertahankan formasi tidak akan menderita kerugian jika mereka pergi tepat waktu. Tetapi pada saat kritis terakhir, itu berbeda, tidak hanya Tsukihime, tetapi juga Juan, Dixon, dan Disun yang mempertahankan formasi, akan menjadi bumerang yang kuat. Ini adalah poin kunci yang dilihat Kaisar Devourer. Setelah berhasil, ia akan membunuh 4 burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, bayangan hitam melesat ke arah planet tempat Tsukihime berada. Namun, di tengah jalan, ia dihentikan oleh Ludars yang datang. Ketika dua negara adidaya di ranah kaisar bertemu, pemandangan itu secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Kaisar Devourer tidak ragu untuk menyerang Ludars secara langsung. Sebagai lawan lama klan pemakan jiwa, Ludars bisa dikatakan paling mengenal klan pemakan jiwa di Linglan Domain.
Saat Kaisar Devourer bergerak, dia siap menghadapinya. Serangan pertama dari dua pria super kuat itu menghilang sama sekali tanpa mengeluarkan satu suara pun, seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pukulan Kaisar Devouring Heaven, jika Kaisar Dickson atau Kaisar Sun datang untuk mengambilnya, setidaknya akan menjadi cedera serius. Bahkan Juan akan menderita kerugian besar jika dia tidak memahami metode aneh dari pemakan jiwa. Setelah Ludars menyelesaikan pukulan Kaisar Devourer, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Kaisar Devourer, kekuatan jiwanya melonjak hingga batasnya, dan dibombardir ke arah Kaisar Devourer. Cara termudah untuk menghadapi Soul Eater adalah bertarung dengan Soul Power. Tapi ada juga bahaya di sini, Anda harus tahu bahwa Soul Eater berspesialisasi dalam melahap jiwa manusia. Bukankah ini pengiriman rumah? Ludars, membawa potensi yang menggetarkan langit, menabrak bayangan. Ledakan. Kali ini, dampaknya membuat suara yang sangat besar. Pada saat yang sama, bayangan terus mundur. Hanya dalam beberapa saat, dia jauh dari planet tempat Tsukihime berada. Jaraknya jauh, dan tidak mudah bagi Kaisar Devourer untuk menghancurkan renovasi fisik Tsukihime. Selain itu, ada pemblokiran Ludars di tengah. Dengan sedikit penundaan, Juan dan yang lainnya akan dapat membebaskan tangan mereka. Pada saat itu, bahkan Kaisar Devouring Heaven harus melepas lapisan kulitnya. Ketika Juan melihat Ludars pergi dengan bayangan hitam, dia menghela nafas lega untuk sementara waktu, dan kemudian menaruh hati dan jiwanya pada pengoperasian formasi. Di planet ini, tubuh Tsukihime sudah lebih dari setengah selesai. Hanya bagian atas dada yang belum berhasil direnovasi. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit. Dada juga dilakukan, dan kepala yang paling penting. Pada saat ini, jika seorang pria melihat pemandangan ini, dia pasti tidak akan bisa menggerakkan matanya, bahkan tidak berkedip. Saya melihat bahwa tubuh Tsukihime yang telah direnovasi tidak memiliki helai, dan itu adalah rasio emas yang sempurna, cukup untuk membuat semua pria normal mengeluarkan mimisan. Ketika seorang wanita melihatnya, dia akan merasa malu dan merasa sangat rendah diri. Tsukihime tidak merasakan apa-apa tentang paparan tubuhnya. Dia berada di bagian terdalam dari formasi, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk melihatnya. Selain itu, Tsukihime tidak tega untuk memperhatikan ini, dan semua energi dan perhatiannya terfokus pada membangun kembali tubuhnya. Masih ada kepala yang paling kritis belum selesai. Kepala memiliki saraf paling banyak dan struktur paling kompleks, sehingga akan memakan waktu sedikit lebih lama daripada bagian lain. Tepat ketika kepala Tsukihime hendak dibentuk kembali dengan sukses, senyum jahat muncul di sudut mulut di Devorian dalam kehampaan. Bab 1972, Memblokir. Pada saat ini, Kaisar Devourer telah dibawa pergi oleh Kaisar Ludars dari planet tempat Kaisar Tsukihime berada. Dia ingin menghentikan tubuh Tsukihime membentuk kembali lagi, yang tampaknya mustahil. Lagi pula, jaraknya sangat jauh, dan sungai Ludars ada di tengahnya. Orang tua yang telah hidup selama ribuan zaman ini bukanlah seorang vegetarian. Tetapi ketika Juan dan yang lainnya berpikir bahwa perombakan fisik Tsukihime akan selesai, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tetapi Ludars melihat di Devorian dalam bayangan dengan senyum aneh, hatinya tiba-tiba terpana, dan dia secara naluriah merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan kebencian antara Soul Eater dan Lingland Domain, Kaisar Devourer tidak akan pernah membiarkan Tsukihime dengan mudah membentuk kembali tubuhnya. Benar saja, ketika Ludars tercengang, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa tiba-tiba meledak menjadi rasa sakit seperti air mata. Dia tahu bahwa ini adalah cara klan pemakan jiwa yang menargetkan jiwa, dan menggerogoti jiwanya sendiri sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Ludars hanya bisa memilih untuk bersabar dan menunggu sampai tubuh Tsukihime berhasil direnovasi sebelum dia bisa mencobanya. Sekarang tugas utamanya adalah menghentikan Kaisar Devouring Heaven dan mencegahnya mengganggu operasi formasi di bawah. Ludars masih terus mengerahkan kekuatannya, dengan paksa mendorong Devouring Heaven menuju kekosongan yang lebih tinggi. Tapi di saat kritis ini, sebuah hantu melesat dari depan, memilih titik terlemah dari kekuatan jiwa Ludars, menembus blokade secara langsung, dan menembak ke arah planet tempat Tsukihime berada dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinga. Tidak baik. Ludars baru saja akan berbalik untuk memblokir. Tanpa diduga, tubuh itu digenggam dengan kuat oleh Kaisar Devourer, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, tawa besar Kaisar Devourer datang dari bayang-bayang di depan. Hahaha, Ludars, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu hanya menunda waktu, mencoba membantu Tsukihime untuk membentuk kembali tubuhnya? Kebetulan saya juga ingin memperluas hasil pertempuran, untuk membunuh lebih banyak burung dengan satu batu, jadi saya memutuskan untuk merencanakan, bagaimana? Apakah ini langkah yang baik? Menghancurkan formasi pada saat yang paling kritis ini tidak hanya akan sangat merusak kekuatan jiwa Tsukihime, tetapi orang lain yang mempertahankan formasi akan juga menderita serangan balik yang kuat.
Setelah pertempuran ini, 5 Kaisar Linglan menyakiti yang keempat, apa yang kamu lawan denganku? Hahaha. Ludars gagal kembali, dan berteriak dengan marah, Kaisar Pemakan. Dasar bajingan. Apakah para pemakan jiwa serendah dirimu? Cek cek cek. Ludars, aku pikir kamu sudah tua dan bingung, kan? Yang kuat dihormati, pemenangnya adalah raja dan yang kalah, ini adalah hukum bertahan hidup di alam semesta, apa yang hina dan tidak tercela, selama Anda bisa menang, semuanya sepadan. Kami hanya membutuhkan hasilnya, bukan prosesnya. Saya percaya bahwa jika Kaisar Ludars Anda memiliki kesempatan untuk menjatuhkan pemakan jiwa saya, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Kamu, Ludars tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain tidak terlalu menyenangkan, itu benar. Hukum bertahan hidup di alam semesta adalah menang atau kalah. Apapun sarana yang Anda gunakan, tidak masalah Anda agung atau tidak, selama Anda bisa meraih kemenangan pamungkas. Seperti yang dikatakan Kaisar Devourer, jika Ludars memiliki kesempatan untuk menghancurkan klan pemakan jiwa, dia akan menggunakan segala cara demi domain Linglan, bahkan jika itu tercemar selama ribuan tahun. Hahaha, apa? Tidak ada yang ingin kamu katakan. Ludars, temani aku di sini untuk menonton. Kamu 5 Kaisar Linglan akan melukai 4 dari mereka, dan kamu tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat, jadi akui saja kekalahan. Makanan untuk evolusi pemakan jiwaku. Kaisar Pemakan tertawa liar. Kaisar Devourer, apakah kamu terlalu senang terlalu dini? Selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa menyentuh wilayah Linglan sedikit pun. Ludars juga tahu bahwa dia tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini, jadi dia berhenti membuang kekuatannya, dan bersiap untuk mengumpulkan kekuatan, membebaskan diri dari ikatan, dan bertarung melawan lawan. Benarkah, Ludars, aku akui bahwa kamu benar-benar kuat. Dalam pertempuran itu, jika teknik kain sutera Myrtlemu tidak memiliki efek keberuntungan dan menangkal kejahatan, pemakan jiwaku mungkin tidak akan kalah telak, tapi sekarang aku telah menemukannya. Cara menghadapi teknik rahasia Lagostromia, tanpa teknik rahasia Lagostromia, apa yang akan Anda gunakan untuk menghadapi kombinasi klan pemakan saya dan klan mesin super? Bahkan jika tidak ada teknik rahasia Lagostromia, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ludars menjawab sambil diam-diam mengumpulkan kekuatan. Apakah kamu masih keras kepala sekarang? Hehe. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Ludars, jujur saja, jika tidak ada perombakan tubuh Kaisar kali ini, menghadapi 4 pusat kekuatan Kaisar yang sehat, kami benar-benar harus menghabiskan banyak uang. Butuh waktu dan pemikiran untuk menang, tetapi Anda semua terlalu percaya pada teknik rahasia kain sutera, yang telah mengarah pada hasil saat ini, dapat dikatakan bahwa kesuksesan juga merupakan kain sutera, dan kekalahannya juga merupakan murad kain sutera. Sebuah bayangan jatuh dari kehampaan. Segera membangkitkan kewaspadaan dari 3 kaisar yang kuat, Juan, Dixon, dan Disun. Juan tidak bisa pergi sekarang. Jika dia pergi, mustahil bagi Kaisar Dixon dan Kaisar Sun untuk menjaga formasi tetap berjalan. Pada saat kritis ini, pemadaman formasi akan menyebabkan kegagalan total renovasi fisik Tsukihime. Pada saat itu, tidak hanya pengalaman jiwa Tsukihime yang akan rusak parah, tetapi bahkan mereka juga akan mengalami serangan balik yang besar. Melihat bayangan itu semakin dekat, tidak mungkin untuk tidak merespon. Juan menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Dixon, naiklah dan hentikan, dan serahkan padaku dan Disun. Tapi apa yang kamu lakukan ketika aku pergi? Begitu formasi berhenti berjalan, jiwa Tsukihime akan rusak parah, kata Dixon dengan cemas. Tidak ada waktu, pergi. Pastikan untuk menghentikan pihak lain, aku memiliki segalanya di sini, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan Tsukihime menderita bahaya apapun. Oke, kalau begitu hati-hati. Dixon tidak lagi mempersoalkan kemampuan Juan. Lagi pula, berdasarkan hubungan antara Juan dan Tsukihime, dia adalah hal terakhir yang dia inginkan agar Tsukihime sembuh. Dixon memisahkan diri dari formasi dalam sekejap dan bergegas menuju kekosongan di atas, mencoba menghentikan bayangan agar tidak jatuh. Begitu dia pergi, Juan dan Disun merasakan tekanan berlipat ganda. Jika bukan karena kekuatan tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah Juan, dan itu sudah diambang menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi, formasi akan berhenti berjalan lama. Meski begitu, Juan merasa sedikit kewalahan dan terus-menerus menarik tubuhnya. Pekerjaan 4 orang, dan akhirnya membiarkan 2 orang melakukannya, tentu saja, sedikit tidak berdaya. Harus dikatakan bahwa pekerjaan Ludars dan Dixon dilakukan oleh Juan sendiri. Kaisar Sun baru saja mempertahankan hasilnya. Di planet ini, kepala Tsukihime telah mengembun lebih dari setengah, dan hanya sepertiga terakhir yang tersisa. Bagian dari negara yang memikat dan kota yang memikat dengan wajah heroik itu secara bertahap terungkap. Dia memejamkan mata dan mengatupkan giginya, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Dalam kehampaan di atas planet ini, sebuah bayangan hitam turun dari atas, dan cahaya lain naik dari bawah.
Keduanya hampir bertabrakan. Dixon juga keluar, pihak lain jelas seorang kaisar yang kuat, tetapi dia tidak takut sama sekali, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Jangan biarkan musuh mendekati Tsukihime, apalagi mempengaruhi operasi formasi, mengakibatkan kegagalan rekonstruksi fisik. Saat jarak semakin dekat, Dixon juga melihat penampilan bayangan dengan jelas. Ini adalah level 6 dari klan Super Machine. Bab 1973, Kegagalan. Awalnya, Dixon mengira dia akan menjadi pemakan jiwa. Tanpa diduga, itu adalah level 6 dari keluarga mesin super. Karena ini adalah keluarga mesin super yang akrab, Dixon tidak terlalu panik. Dia belum pernah bermain melawan klan pemakan jiwa, tetapi hanya tahu bahwa metode klan pemakan jiwa itu aneh, membuat orang sulit untuk diwaspadai, dan tidak ada dasar di hatinya. Tetapi di klan super mesin, Dixon telah menyerahkan lebih dari sekali. Dalam menghadapi musuh yang dikenalnya, dia percaya diri. Anda harus bisa menghentikan diri sendiri. Tepat ketika mereka akan bertabrakan, Dixon telah mengeluarkan senjatanya sendiri, siap untuk menghadapi lawan secara langsung. Dan Emperor Realm level 6 dari keluarga Super Machine menunjukkan senyum yang menakutkan. Suara mekanis terdengar. 5 Kaisar Linglan semuanya harus dikutuk. Segera, kekuatan kekerasan muncul di level 6 dari keluarga mesin super, dan meledak dalam sekejap. Dan kemudian, gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar. Di tengah ledakan, sebuah lubang hitam super besar muncul, dan masih terus meluas. Lapisan penghalang ruang terkoyak oleh kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan. Jangan katakan bahwa Dixon tidak mengharapkan adegan ini. Bahkan Ludars dan Juan tidak mengharapkannya sama sekali. Level 6 dari keluarga mesin super yang mewakili kerajaan Kaisar sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Seberapa kuat penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm? Bahkan pada jarak yang jauh, ia dengan cepat menyebar ke planet di bawahnya. Ruang lingkup lubang hitam segera meluas ke tempat Juan dan yang lainnya, menelannya. Kecelakaan yang tiba-tiba itu mengganggu formasi yang hampir tidak terpelihara. Jangan, Tsukihime, lari! Juan berteriak panik dengan mata merah. Masih tidak berhasil, planet itu hancur, dan formasinya sulit dipertahankan. Meskipun Juan dan Disun sangat enggan, mereka harus menghentikan keluaran formasi dan mulai berurusan dengan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri kerajaan Kaisar. Dari penghancuran diri level 6 keluarga mesin super hingga menelan segalanya, itu selesai hanya dalam sepersekian detik. Ludars menyaksikan semua ini terjadi dari kejauhan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia ditahan oleh Kaisar Devourer dan untuk sementara tidak dapat bertindak. Kaisar Devourer, kamu adalah tangan yang besar, kamu benar-benar membiarkan level 6 dari keluarga mesin super yang mewakili kerajaan Kaisar menghancurkan diri sendiri, untuk menghancurkan renovasi tubuh Kaisar. Kata Ludars, menolak kemarahan di hatinya. Haha, tidak apa-apa. Saat itu, Tsukihime juga meledakkan dirinya sekali, jadi kita saling balas, dan sekarang kedua belah pihak sudah bersih, kata Kaisar Devouring Heaven sambil tersenyum. Itu bisa membuat mesin super level 6 hancur sendiri, meskipun kami gagal membentuk kembali tubuh dalam gelombang ini, tapi itu tidak rugi. Benarkah, Ludars, lalu apakah kamu tahu bahwa klan Super Machine level 6 yang meledak sendiri sebenarnya adalah produk yang cacat? Apa maksudmu? Ludars terkejut. Artinya sangat sederhana, level 6 ini adalah yang pertama dibuat oleh otak ibu keluarga Super Machine. Ini memiliki banyak cacat dan kekurangan. Ini adalah produk uji, jadi itu akan digunakan untuk meledakkan diri sendiri. Jika tidak, menurut Anda, keluarga Super Machine akan sangat murah hati. Yang ini Bo, apakah kamu masih berpikir kamu tidak bingung? Haha. Kamu bajingan. Ludars tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan memarahi. Hahaha, Ludars, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu melihatku dan tidak bisa menyingkirkanku. Kami semua akan mengembalikan kerusakan yang kamu sebabkan pada pemakan jiwa. Boom, terdengar suara keras. Akumulasi kekuatan rahasia Ludars telah selesai, membebaskan diri dari belenggu Kaisar Devourer. Kaisar Devourer, berani masuk tanpa izin ke ranah domain Linglan saya ingin Anda datang dan pergi hari ini. Ludars menatap bayangan hitam di depannya dan berkata dengan gigi kertakan. Ludars, kamu tidak bisa melakukannya. Kaisar Devourer tidak takut sama sekali. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, kamu harus mencobanya untuk tahu. Coba saja, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Dua negara adidaya di Emperor Realm bertarung bersama lagi. Kali ini berbeda dari sekarang. Baru saja, Ludars terutama ingin menarik Kaisar Devourer sejauh mungkin. Agar tidak mempengaruhi operasi formasi, menyebabkan Tsukihime gagal membentuk kembali tubuh. Sekarang dia hanya ingin membunuh bajingan pemakan jiwa ini. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Lubang hitam super di kehampaan perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Untungnya, ini adalah tempat tandus yang jauh dari planet yang hidup.
Jika tidak, kekuatan destruktif yang ditimbulkan benar-benar di luar imajinasi. Lubang hitam yang begitu besar, segala sesuatu dalam radius ratusan juta mil akan tersedot. Setelah kekosongan kembali tenang, celah ruang muncul, dan 3 sosok berjalan keluar darinya. 2 di sebelahnya adalah Juan dan Disun, dan yang di tengah adalah Dixon. Pada saat ini, Kaisar Dixon sangat lemah sehingga dia membutuhkan dukungan Kaisar Yuan dan Kaisar Sun untuk berdiri teguh. Anda bisa melihat betapa parahnya dia terluka. Ketika level 6 dari klan Supermachine meledakkan dirinya sendiri, dia saling berhadapan pada jarak 0. Untungnya, ini adalah produk yang cacat, dan kekuatan penghancuran diri telah berkurang banyak, jika tidak, cedera Disun akan lebih serius. Juan dan Disun juga mengalami serangan balik, tetapi mereka jauh lebih baik daripada Dixon. Disun, lihat Dixon, aku akan mencari Tsukihime, dia seharusnya masih berada di ruang tertentu. Kata Juan dengan mata merah darah. Kemarahan mengerikan di hatinya tidak bisa dilepaskan, membuatnya hampir tidak bisa menekan kepribadian lain. Setelah kepribadian kekerasan Juan keluar, dia pasti akan masuk ke sarang klan super mesin mati-matian untuk membalas Tsukihime. Juan, mari kita tunggu sampai senior Ludars kembali. Dia menggunakan teknik kain sutera murad, dan aku yakin dia akan segera dapat menemukan keberadaan Tsukihime, yang jauh lebih baik daripada mencari-cari seperti lalat tanpa kepala. Disun menyarankan. Tidak, aku harus menemukan Tsukihime sesegera mungkin. Kali ini dia gagal membentuk kembali tubuhnya. Dia pasti sangat terluka. Sekarang dia membutuhkanku. Tapi kamu bahkan tidak tahu di mana dia. Bagaimana menemukannya? Senior Ludars akan segera kembali. Kamu membuang-buang waktu dengan melakukan ini. Juan terdiam, karena khawatir dengan situasi Tsukihime. Kemarahan di hatiku semakin kuat. Tepat ketika dia hampir tak terbendung, sebuah tangan menepuk bahu Juan. Juan, tenanglah. Tsukihime belum mati. Apa yang kamu lakukan? Ketiganya menoleh untuk melihat, Ludars telah kembali di beberapa titik dan berdiri di belakang ketiganya. Pada saat ini, Ludars juga cukup malu. Lagi pula, dia baru saja bertarung dengan Kaisar Devourer. Bukan lampu irit bahan bakar yang bisa dihindari lawan dalam pertempuran tragis ribuan zaman yang lalu. Ludars senior, mereka bertiga berteriak bersamaan. Ludars mengangguk, dan kemudian bertanya, bagaimana kabarmu? Juan dan aku baik-baik saja, tapi kami mendapat serangan balasan, dan Dixon terluka parah. Saat itu, dia menghadapi level 6 dari klan mesin super untuk mencegah keberadaan pihak lain, kata Disun. Ludars senior, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, tapi aku mungkin harus istirahat sebentar dan tidak akan bisa berpartisipasi dalam perang. Dixon menahan rasa sakit dari tubuh dan pikirannya, dan menghibur dengan senyum kecut. Senior Ludars, sekarang keberadaan Tsukihime tidak diketahui, dan para senior juga diminta untuk menggunakan teknik kain sutera Myrtle untuk menemukan keberadaan Tsukihime. Kali ini rekonstruksi fisik gagal, dan tubuh jiwa Tsukihime telah rusak parah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Juan tampak cemas. Munculnya Ludars untuk sementara membantunya menekan kepribadian lain. Bab 1974, Bantuan untuk disembunyikan. Waktu kembali ke saat ketika level 6 dari keluarga Supermachine meledak. Kepala Tsukihime akan direnovasi, ketika dia bersukacita bahwa tubuhnya sendiri akhirnya bisa dibangun kembali dengan sukses. Level 6 klan Supermachine dengan kekuatan kerajaan Kaisar tiba-tiba meledak, dan kekuatan penghancur yang besar menyapu seluruh kekosongan, secara langsung mempengaruhi planet tempat Kaisar berada, menghancurkan formasi, dan menyebabkan remodeling tubuh Kaisar gagal pada titik kritis. Perasaan berada di dekat pintu membuat Tsukihime hampir gila. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm berpengalaman yang telah hidup selama ribuan zaman, Kaisar Tsukihime mengubah mentalitasnya hanya dalam sekejap. Jelas tidak mungkin untuk membentuk kembali tubuh fisik, dan tidak ada gunanya memikirkannya, yang harus dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana mengurangi kerusakan pada diri sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri level 6 dari keluarga Supermachine masih berlangsung, dan semakin kuat, dan akan segera mencapai puncaknya. Tsukihime tahu bahwa dengan tubuh jiwanya yang lemah, dia mungkin tidak bisa menanggungnya. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya, dia hanya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Tsukihime. Hanya dia yang bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Dengan gigitan terakhir giginya, dia mengeluarkan kekuatan jiwa terakhirnya, dengan paksa membuka sebuah lorong, meninggalkan domain Linglan, dan memasuki alam sangkar roh. Jiwa Kaisar Realm dapat dengan bebas masuk dan keluar antara Linglan Domain dan Spirit Cage Realm, dan tidak memerlukan peralatan apapun. Misalnya, David, sebelum kekuatan spiritualnya menerobos ke ranah Kaisar, dia harus menggunakan sistem untuk memasuki ranah sangkar spiritual. Tetapi karena kekuatan spiritual mencapai alam Kaisar, bahkan tanpa bantuan sistem, itu masih bisa dilakukan, tetapi David masih tidak mengetahuinya.
Nyatanya, dunia sangkar spiritual bukan hanya dunia maya, melainkan ruang yang didedikasikan untuk keberadaan arwah. Ini seperti dunia yang berbeda. Tubuh fisik tidak bisa masuk, bahkan kaisar yang kuat pun tidak, hanya jiwa yang bisa masuk. Mungkin itu adalah kehendak Tuhan dalam kegelapan. Setelah jiwa Tsukihime memasuki dunia sangkar roh, kebetulan mendarat di Nameles City, salah satu dari 8 kota besar. Di domain Linglan, setelah lubang hitam super besar yang dihasilkan oleh penghancuran diri level 6 klan mesin super meluas ke ekstrim, itu mulai menyusut dengan cepat, dan kekosongan perlahan kembali tenang. Namun, retakan antariksa dengan panjang mulai dari ratusan kilometer hingga puluhan ribu kilometer masih tetap ada. Dan itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Seolah memberitahu makhluk yang melihatnya, perang yang menghancurkan dunia pernah terjadi di sini. Dalam jangka waktu yang akan datang, jarak ratusan juta kilometer akan menjadi daerah terlarang bagi kehidupan. Bahkan alam suci sulit untuk didekati. Alam ilahi mungkin dapat dijelajahi secara mendalam, tetapi harus berhati-hati. Setelah kekuatan yang tersisa dari penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar klan mesin super dipicu, dewa biasa juga harus minum dan membenci di tempat. Produk cacat dari keluarga mesin super meledak dan mati, dan pembangkit tenaga listrik super dari keluarga yang melahap jiwa, Kaisar Devourer, dan Ludars bertempur, dan lolos dari cedera. Hanya Ludars, Juan, Dixon, dan Disun yang tersisa di tempat kejadian, 4 kaisar yang kuat di domain Linglan. Setelah perawatan Dixon, Ludars mendapatkan kembali mobilitasnya. Meskipun cederanya telah sembuh, cederanya memang terlalu serius, dan akan membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Ludars menggunakan teknik kain sutera Myrtle untuk menemukan keberadaan Tsukihime. 3 lainnya berjaga-jaga untuk mencegah pembangkit tenaga dari Soul Eater dan klan super mekanik menyerang. Meski kemungkinan ini kecil, namun harus diwaspadai. Saya melihat peta bintang ilusi muncul di depan Ludars, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya ada di antara mereka. Planet besar di tengah adalah Xingdou. Teknik rahasia kain sutera Murat adalah untuk memprediksi masa lalu dan masa depan dari titik tertentu di alam semesta sesuai dengan mode operasi bintang kain Murat. Xingdou adalah bintang paling misterius di alam semesta, dan lokasinya tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Ada rumor bahwa Xingdou adalah asal mula alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta dimulai di sini. Jika ada yang dapat menemukan posisi Xingdou, siapapun dapat menemukan cara untuk mendominasi alam semesta. Di masa lalu, banyak orang bergegas untuk ini, semua ingin menemukan Xingdou dan menjadi penguasa alam semesta laut yang luas. Sayangnya, sejauh ini belum ada yang berhasil. Dikatakan bahwa seseorang telah melihat Xingdou dari kejauhan, dan setelah dia mendekat dengan penuh semangat, dia kehilangan jejak Xingdou lagi. Tangan Ludars terus-menerus menggerakkan langit berbintang ilusi di depannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang, dan keringat berangsur-angsur muncul di dahinya. Jelas, masih banyak beban untuk menggunakan algoritma Lagostromia. Apalagi Ludars masih cedera sekarang. Dalam pertempuran dengan Kaisar Devourer, dia juga menderita banyak luka. Posisi Xingdou juga terus berubah. Mata Ludars terus menatap Xingdou. Tidak lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan berdiri, dan langit berbintang ilusi di depannya menghilang. Melihat ini, Juan segera mendekat. Kaisar Dixon dan Kaisar Sun dengan cepat mengikuti. Ludars senior, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Tsukihime? Juan bertanya dengan tidak sabar. Aku menemukannya. Ludars mengangguk. Bagaimana keadaan Tsukihime sekarang? Apakah lukanya serius? Di mana lokasinya? Senior Ludars, katakan padaku, aku akan menjemputnya sekarang. Serangkaian pertanyaan keluar dari mulut Juan. Dia sekarang sangat khawatir tentang keselamatan Tsukihime. Bagaimanapun, itu adalah tubuh jiwa, ditambah kegagalan rekonstruksi tubuh fisik, dan penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik Tsukihime dari keluarga mesin super, itu pasti sulit. Mungkin cederanya sangat serius, tepat saat Anda membutuhkan diri sendiri. Juan, meskipun aku sudah tahu keberadaan Tsukihime melalui algoritma Lagostromia, aku pikir kamu harus berhenti mencarinya untuk saat ini. Ludars berpikir sejenak dan menyarankan. Dia sudah tahu perkiraan lokasi Tsukihime, dan karena itu, dia menyarankan Juan untuk tidak mencarinya. Menurut algoritma Lagostromia, Tsukihime sekarang berada di dunia sangkar roh lagi, dan ada kemungkinan besar menunggunya. Jika Ludars menebak dengan benar, kesempatan ini pasti terkait dengan David itu. Itu sebabnya saya menyarankan Juan untuk tidak mencarinya. Jika tidak, kesempatan itu bisa hancur. Tentu saja, ada juga niat penyembunyian. Kekuatan Juan tidak boleh diremehkan. Dilihat dari fakta bahwa lawan dapat mempertahankan output 3 orang dan mempertahankan operasi formasi, saya khawatir itu telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. David adalah orang lain yang bahkan tidak bisa menghitung teknik rahasia Lagostromia. Keduanya terkait erat dengan Tsukihime.
Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika keduanya bertemu. Pokoknya tidak akan simpati, berjabat tangan dan berdamai. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan menyebabkan gesekan internal yang serius di Linglan Domain. Berbicara secara logis, dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi tingkat Juan, David tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi masalahnya adalah David bisa mengabaikan teknik rahasia kain sutera Murad. Ludars tidak berani berbicara sembarangan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mencegah keduanya bertemu. Bahkan jika Anda tidak bisa menghentikannya, tundalah untuk sementara waktu. Setidaknya tidak pada saat Soul Eater dan klan Supermachine bergabung. Bab 1975, Aku sangat merindukanmu. Ketika Juan mendengar bahwa Ludars meminta dirinya untuk tidak pergi ke Tsukihime untuk saat ini, dia tidak tahu mengapa dan apa niat Ludars. Jadi dia bertanya dengan cemas, Ludars senior, apa maksudmu? Biarkan aku berhenti mencari Tsukihime untuk saat ini. Jiwanya telah rusak parah, dan dia membutuhkanku saat dia membutuhkanku. Jika aku tidak pergi, apa yang akan dia lakukan? Kaisar Dixon dan Kaisar Sun juga melirik ragu. Juan, jangan panik. Dengarkan aku pelan-pelan. Ludars menjawab dengan sabar. Bagaimana aku tidak panik? Tsukihime masih hidup dan mati sekarang, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Kamu menyuruhku untuk tidak pergi kepadanya. Bisakah aku tidak panik? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tsukihime senior Ludars? Katakan sejujurnya, apakah sesuatu terjadi pada Tsukihime, itu sebabnya kamu menyuruhku untuk tidak pergi kepadanya? Saat Juan berbicara, ekspresinya berangsur-angsur berubah, seolah-olah dia tidak bisa lagi menekan kepribadian kekerasan lain di tubuhnya. Juan, tetaplah terjaga, dengarkan apa yang aku katakan. Teriak Ludars saat melihat ini. Raungan ini menarik Juan kembali dari ambang pelarian. Ketika datang ke Tsukihime, dia mudah bersemangat, sekali bersemangat, kepribadian kekerasan lain di tubuhnya akan menang. Hei, hah. Juan menarik napas dalam-dalam, dan setelah menenangkan dirinya secara bertahap, dia bertanya dengan keras, Senior Juan, maafkan aku terlalu bersemangat, katakan padaku. Aku mendengarkan. Baru kemudian Ludars menjelaskan, tubuh jiwa Tsukihime memang menderita banyak trauma, tetapi setelah dia ditelan oleh lubang hitam super yang dihasilkan oleh penghancuran diri level 6 klan mesin super, dia pergi ke tempat lain, menurut heksagram algoritma Lagostromia. Ini menunjukkan bahwa di sana, Tsukihime akan mendapatkan kesempatannya sendiri. Jika Anda pergi ke dia sekarang, itu akan menghancurkan kesempatannya dan membuat Tsukihime kehilangan kesempatan untuk berdiri. Apakah Anda yakin mau untuk melakukan ini? Ludars senior, apa yang kamu katakan itu benarkah? Tanya Juan tak percaya. Tentu saja benar. Sejak kita bertemu, kapan aku menipumu? Aku percaya bahwa segera, ketika dia kembali lagi, kamu akan melihat Kaisar Tsukihime yang baru. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah menyembuhkan lukanya sesegera mungkin. Kita hanya dengan begitu kita dapat berurusan dengan klan pemakan jiwa dan klan mesin super untuk bergabung dan menunggu kembalinya Tsukihime. Kata Ludars dengan tegas. Juan terdiam beberapa saat, berpikir dalam hatinya apakah akan mempercayai apa yang dikatakan Ludars. Secara teori, itu harus dipercaya. Bagaimanapun, algoritma Lagostromia sulit untuk salah. Kecuali jika Anda menemukan teknik rahasia dengan level yang sama, atau orang kuat yang kekuatannya melebihi kekuatannya. Kaisar pemakan jiwa dari pemakan jiwa seharusnya mendapatkan teknik rahasia dengan tingkat yang sama dengan algoritma Lagostromia dari peninggalan peradaban tingkat dewa. Adapun mereka yang lebih kuat dari Ludars. Saya khawatir seluruh alam semesta dari lautan luas itu langka. Tapi Juan juga memiliki pikirannya sendiri di dalamnya. Dia ingin membantu Tsukihime ketika dia sangat membutuhkannya, untuk mengatasi pertahanan psikologis Tsukihime dan memiliki wanita ini. Jika kata-kata Ludars benar, jika Anda pergi mencari Tsukihime sendiri dan menghancurkan peluangnya, apakah itu akan kontraproduktif? Berpikir untuk sementara waktu, pada akhirnya, Juan memilih untuk percaya pada Ludars, dan memutuskan untuk tidak mencari Tsukihime untuk saat ini, tetapi untuk merawat lukanya terlebih dahulu. Sejak senior Ludars berkata begitu, tentu saja aku percaya padamu. Aku pasti tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti Tsukihime. Bagus, Juan, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Tsukihime kapan saja, dan jika ada situasi baru, aku akan segera memberitahumu. Sekarang tugas utamamu adalah merawat lukamu. Sebuah pertempuran yang sulit harus diperjuangkan. Ludars juga menghela nafas lega secara rahasia. Dia benar-benar takut Juan akan mengakui kematian, dan dia harus menemukan Tsukihime, yang akan merepotkan. Tidak ada yang bisa salah pada saat ini. Oke, Kaisar Senior Ludars, Kaisar Dixon, dan Kaisar Sun, maka aku akan pergi dulu untuk pulih dari cedera. Tetap berhubungan kapan saja, Ludars mengangguk. Tetap berhubungan, Dixon dan Disun berkata bersamaan. Juan pergi. Pastikan dia sudah pergi. Disun tiba-tiba bertanya, Senior Ludars, apakah yang baru saja Anda katakan benar?
Apakah Tsukihime benar-benar menemukan peluang? Apa kamu tidak percaya padaku? Ludars bertanya balik. Saya tidak bermaksud untuk tidak mempercayai Anda, tetapi saya hanya berpikir bahwa Tsukihime adalah mitra kami. Kami 5 Kaisar Linglan telah bersama selama begitu banyak zaman, dan kami awalnya adalah satu kesatuan. Jika sesuatu terjadi pada Tsukihime, Anda harus tidak menyembunyikannya dari semua orang. Itu juga maksudku. Selama Tsukihime membutuhkannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dickson setuju. Jangan khawatir, saya tidak akan berbicara omong kosong ketika saya melihat peristiwa besar seperti itu. Heksagram algoritma Lagostromia menunjukkan bahwa Tsukihime benar-benar memenuhi kesempatannya. Saya yakin dia akan segera pulih, dan akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya jauh lebih baik. Dunia Sangkar Roh, Nameles City, di sudut gelap. Seorang gadis kecil dengan sedih melihat orang banyak datang dan pergi di jalan di kejauhan. Wajah gadis kecil itu sedikit kotor, tetapi itu tidak menghalangi wajahnya yang halus seperti boneka porselen. Dia adalah kaisar yang gagal membentuk kembali tubuhnya dan menggunakan kekuatan jiwa terakhirnya untuk secara paksa membuka jalan antara dua dunia dan memasuki dunia Sangkar Roh. Pada saat ini, Tsukihime bahkan lebih muda daripada ketika David bertemu dengannya, mungkin baru berusia 4 atau 5 tahun. Ketika David pertama kali bertemu Tsukihime, dia berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Artinya, luka yang diderita Tsukihime pada jiwanya kali ini bahkan lebih serius daripada penghancuran tubuhnya sendiri sebelumnya. Jiwa dipukul begitu keras sehingga Tsukihime hampir melupakan segalanya. Pikirannya menjadi kosong. Saya hanya tahu bahwa saya ingin datang ke sini untuk menemukan seseorang, dan selama saya menemukannya, saya dapat menjalani kehidupan yang bahagia. Tapi siapa orang yang dia cari, siapa namanya, seperti apa dia, apakah itu pria atau wanita, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Setelah berjalan-jalan di Nameles City selama setengah bulan, saya masih tidak dapat menemukan orang yang saya cari. Gadis kecil itu hampir menangis. Saya bertemu dengan seorang pria dengan preferensi mesum beberapa kali dan ingin menangkapnya kembali, tapi untungnya dia berlari cepat. Meskipun dia kehilangan ingatannya dan jiwanya menderita kerusakan parah, dia masih seorang kaisar yang kuat, dan bahkan jika dia meninggalkan 1 dalam 1 miliar, dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Berjalan di sudut gelap, gadis kecil itu mencium bau yang disukainya. Tidak jauh, di sebuah bangunan yang dipisahkan oleh tembok. Dia ingin memakannya, selama dia memakannya, itu akan baik untuk tubuhnya. Dia secara naluriah menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Gadis kecil itu merasa bahwa dengan kecepatannya, dia pasti bisa mengambilnya tanpa ketahuan. Tepat ketika dia akan bertindak, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Talia, kamu tidak bisa mencuri. Itu tidak benar. Kamu masih sangat muda, jadi kamu mulai belajar mencuri. Kamu masih bisa melakukannya ketika kamu dewasa. Ayo ikuti kakak di masa depan. Beritahu kakak apa kamu ingin makan, kakak. Belikan untukmu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak mencuri apapun, atau kakak tidak akan menyukaimu. Gadis kecil itu buru-buru melihat ke atas dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat orang yang ingin dia lihat. Itu hanya ilusi. Matanya langsung basah, dan dia berkata dengan suara seperti susu, "Di mana kamu, kakak? Aku sangat merindukanmu." Bersambung.